Selamat malam dan salam sejahtera jemaat GPIB Marturia sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami dari pagi hingga malam hari ini dengan segala aktivitas yang telah kami lakukan. Dan sekarang kami bersama-sama akan melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga ibadah yang kami laksanakan dapat menjadi berkat bagi kami. Dan firman yang akan kami baca dan kami dengar dapat menjadi bagian dari hidup kami dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga pelayan firman pada malam hari ini Bapak Pendeta LZ Raprap, berikan karunia-Nya kepada beliau sehingga beliau dapat menyampaikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Mari kita berdoa memohonkan bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Allah ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kini hamba-Mu hendak menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, bahkan kesehatan. Pakailah semuanya agar melalui hamba-Mu Engkau layakkan hamba untuk menyampaikan firman pengajaran-Mu kepada anak-anak-Mu, umat-Mu yang mendengarkannya dari rumah masing-masing. Berikanlah kepada kami semua tuntunan Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti, menghayati, dan menyimak serta memelihara firman-Mu dan memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kata kunci dalam bacaan kita tadi. Pertama, lahir dari Allah. Kedua, percaya kepada anak Allah. Dan yang ketiga, mengalahkan dunia. Lahir dari Allah. Dikatakan sebelumnya bahwa dalam ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah adalah lahir dari Allah. Ayat 1 yang tidak kita baca bilang begini: setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan seterusnya. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah, dia juga disebut lahir dari Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa semua yang lahir dari Allah disebut anak-anak Allah. Itu juga yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 yang terkenal itu. Dalam Injil Yohanes pasal 1 yang terkenal dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, lalu firman itu menjadi manusia. Lalu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan ke-13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi dikatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu Kristus, Yesus itu anak Allah, lahir dari Allah. Maksudnya begini, bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maksudnya ialah bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Anak Allah adalah gelar. Dalam khotbah hari Minggu saya sudah pernah menjelaskannya, bahwa anak Allah itu adalah gelar, bukan terminologi biologis. Ya, bukan terminologi biologis. Ada banyak terminologi yang kedengarannya biologis tapi tidak bermakna biologis. Ibu kota Republik Indonesia tidak pernah dipersoalkan di manakah bapak kota. Tidak pernah dipersoalkan anak kunci, di manakah ibu kunci. Jadi anak Allah itu adalah gelar untuk menyatakan bahwa Yesus itu berasal dari Allah, datang dari Allah. Dia ada di dunia, tapi dia berasal dari Allah, memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita juga menjadi orang-orang yang lahir dari Allah. Sehingga kita juga disebut anak-anak Allah. Anak Allah yang Yesus, huruf A-nya besar, anak Allah yang kita, huruf A-nya kecil. Jadi dikatakan bahwa setiap orang yang lahir, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dia lahir dari Allah. Oleh karena itu kata kuncinya ialah, kata kunci yang kedua adalah percaya. Percaya atau iman. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita percaya bahwa Yesus itu turun ke dalam dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia. Dan ketika dia menjadi sama dengan manusia, dia solider dengan manusia. Kita menjadi satu dengan dia, sehingga di dalam dia kita disebut anak-anak Allah. Kata kunci kedua adalah percaya atau iman. Percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Iman. Iman itu bukan sekedar percaya dalam pengertian setuju. Tidak. Iman itu percaya, lalu mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalau kita hanya percaya Yesus itu Tuhan, kita percaya Yesus itu anak Allah, Yesus itu maha kuasa, maha kasih, setan juga percaya itu. Dan dalam surat Yakobus dikatakan setan percaya dan setan gemetar.
Karena itu definisi iman adalah percaya lalu mempercayakan diri kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, lalu kita mempercayakan diri kepadanya. Secara teologi, iman itu punya 3 dimensi, 3 segi. Segi pengetahuan, segi pengakuan, dan segi penyerahan diri. Bahasa Latinnya segi pengetahuan disebut notitia. Notitia, tulisnya begitu, bacanya notitia. Lalu segi pengakuan disebut assensus. Lalu segi penyerahan diri disebut fiducia. Jadi iman itu punya 3 dimensi. Dimensi pengetahuan, kita tahu Yesus itu anak Allah. Dimensi pengakuan, kita mengaku bahwa dia anak Allah. Tapi yang ketiga, kita mempercayakan diri kepada dia. Notitia, assensus, fiducia. Daripada kita pakai bahasa Latin repot-repot, kita pakai bahasa Indonesia saja. Iman itu punya 3 dimensi. Dimensi otak, dimensi mulut, dimensi hati. Kita mengetahui, bahkan kita setuju bahwa dia adalah anak Allah. Kita mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Tapi kita mempercayakan diri kepadanya. Kita hidup di dalam dia dan dia di dalam kita. Itu kata kunci kedua. Kata kunci ketiga adalah mengalahkan dunia. Yohanes, baik dalam Injil Yohanes maupun surat-surat Yohanes, memakai kata dunia dalam 3 pengertian. Pengertian netral, dunia, bumi ciptaan Tuhan, itu satu. Yang kedua, dunia yang baik, yaitu karena dunia ini ciptaan Tuhan. Dan pengertian yang ketiga adalah dunia yang jahat, karena dunia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi dunia yang kita kalahkan dengan iman itu adalah dunia yang jahat. Apakah yang dimaksud dengan dunia yang jahat ini? Dunia yang jahat ini ialah keinginan-keinginan duniawi, hawa nafsu duniawi, kuasa-kuasa duniawi yang jahat, yang seringkali mempengaruhi kita. Mari kita baca misalnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah. Jadi semua kata dunia disebut semua yang jahat, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Allah. Dan itu yang kita lawan. Jadi dunia adalah dunia yang jatuh ke dalam dosa, dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kegelapan. Nah, dikatakan bahwa semua orang yang percaya lahir dari Allah, dan dengan iman kita mengalahkan dunia ini. Kita mengalahkan dunia ini. Kenapa kita mengalahkan dunia ini? Karena ketika kita percaya Yesus anak Allah, maka Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, dan Yesuslah yang mengalahkan dunia ini. Yesus sudah mengalahkan dosa dengan segala dampak dan pengaruhnya. Sehingga ketika kita percaya kepada Kristus, kita juga bisa mengalahkan dunia ini. Kita bisa mengalahkan semua hal yang bersifat duniawi dengan iman. Jadi sebenarnya yang mengalahkan itu bukan kita. Yang mengalahkan itu Yesus. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengambil bagian dalam kemenangannya. Kita ikut serta di dalam kemenangannya. Contoh, ketika Daud melawan Goliat, Daud menang atas Goliat. Tapi bangsa Israel lalu ikut serta dalam kemenangan itu untuk mengalahkan bangsa Filistin. Jadi yang menang atas dunia itu adalah Yesus.
Tapi karena kita percaya kepada Dia, kita mengetahui bahwa Dia anak Allah, kita mengaku bahwa Dia anak Allah, kita mempercayakan diri kepadanya, maka kita juga mengambil bagian dalam kemenangan itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa siapakah yang mengalahkan dunia ini selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan beroleh kemenangan dan mengalahkan dunia ini. Dan yang mengalahkan dunia ini iman kita. Dengan kata lain, memang kita masih bergumul, dunia ini masih penuh dengan masih seringkali berdampak mempengaruhi hidup kita. Tapi kita sudah mengalahkannya. Kristus sudah mengalahkannya. Tinggal kita berjuang untuk menghayati kemenangan itu. Seringkali kita takut kepada dunia ini. Tapi kalau kita percaya, kita punya iman. Nah, apa dampak dari iman itu buat kita untuk mengalahkan dunia ini? Yang pertama, iman memberi kepada kita daya tahan. Ya. Ketika kita percaya Yesus itu anak Allah dan kita mengambil bagian dalam kemenangannya, kemenangan itu memberikan kepada kita daya untuk bertahan. Diserang, bertahan. Diserang, tapi tidak mudah jatuh. Bahkan bukan cuma bertahan, tapi yang kedua adalah ikut balik mengalahkan, balik menyerang. Ya. Kalau kita cuma bertahan, diserang, bertahan saja, tidak. Kita juga bisa menyerang balik untuk menghancurkan dunia ini. Dan dampak yang ketiga dari iman adalah bahwa kita punya pengharapan. Pengharapan bahwa pada akhirnya kemenangan itu akan menjadi lengkap, menjadi sempurna. Ketika Kristus mati bangkit, maut, dosa sudah kalah. Ada ilustrasi yang mengatakan bahwa lebah, kalau dia sudah menyengat, sengatnya patah dalam tubuh orang yang disengat, sehingga dia hanya terbang sekeliling, tapi dia tidak punya sengat lagi. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 15 Paulus sudah begini, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ketika Kristus mati, sengat maut telah menyengat Kristus, dan Kristus membawa sengat maut itu. Sehingga kalaupun sekarang masih ada kejahatan yang merajalela, itu seperti lebah yang hanya terbang, tapi dia nggak punya sengat lagi. Kita tinggal berjuang untuk mengalahkannya. Di Sukabumi dulu ada Wisma PGI. Di Wisma PGI itu ada lukisan di dinding. Lukisan di dinding itu menggambarkan seekor ular besar yang kepalanya dipatok pakai salib. Remuk kepalanya, tapi ekornya melilit salib itu untuk berusaha merubuhkan salib itu. Kira-kira begitulah posisi kita sekarang ini. Iblis sudah remuk, tinggal sisa-sisa ekor-ekornya saja. Yang kita lawan bukan lagi kepalanya, yang kita lawan cuma sisa-sisa dari ekornya. Tapi ekornya itu dahsyat. Binatang yang sekarat biasanya dia berontak. Kekuatan-kekuatan terakhirnya itu dahsyat. Sehingga walaupun kita cuma lawan ekornya, tapi kita harus melawannya dengan iman. Itulah sebabnya Rasul Yohanes sekali lagi ada 3 kata kunci. 1, lahir dari Allah, percaya bahwa Yesus itu anak Allah, iman, dan ketiga, mengalahkan dunia. Nah, saudara-saudara, dunia kita sekarang ini masih kelihatannya kejahatan tidak berkurang, kejahatan malah makin bertambah-tambah. Tapi jangan takut, itu hanya ekor dari ular itu. Lawanlah dia dengan iman. Nah, dunia dengan segala macam dampaknya, baik kejahatan termasuk penderitaan, itu yang
membuat kita berjuang, berperang melawan dunia ini. Dari dalam sifat-sifat jelek kita, itu kita lawan. Keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, itu kita lawan. Tapi juga di sekitar kita ada kejahatan, kita lawan dengan iman. Paling tidak kita tidak ikut dipengaruhi oleh kejahatan itu. Penderitaan, kita juga masih mengalami banyak sekali penderitaan. Ada kemiskinan, ada bencana lingkungan, ada bencana alam. Saya mendengar bahwa ada beda antara bencana lingkungan dan bencana alam. Maksudnya begini, kalau gempa bumi itu bencana alam, tapi banjir itu bencana lingkungan. Kitalah yang merusak lingkungan, maka kita mengalami banjir. Tapi itu bukan soal, itu bukan poinnya di sini. Poinnya adalah bahwa ada banyak hal di dunia ini, baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita, yang kita harus lawan. Bahwa hanya dengan iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Sekali lagi, kita mengalahkan dunia dalam arti semua yang jahat yang dari dunia ini. Jadi saya mengakhiri renungan ini dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, selamat mengalahkan dunia dengan iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengajaran firman yang mengingatkan kami bahwa dengan iman kami mampu mengalahkan dunia ini, karena Kristus telah lebih dulu mengalahkannya bagi kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami umat Tuhan dalam komunitas GPIB Jemaat Manturia ini boleh beribadah di rumah kami masing-masing menurut sektor kami, sektor pelayanan kami masing-masing. Maka kami mohon ya Tuhan, biarlah pelayanan kami malam ini berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan sukacita, berkat, dan sejahtera bagi semua kami. Bapa di surga, malam ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena gangguan kesehatan. Tuhan tolong datang, rawat mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Berkatilah segala upaya untuk penyembuhan mereka. Berkatilah keluarga yang mendampingi dan mendukung mereka. Berkatilah segala tindakan-tindakan medis maupun non-medis yang mereka terima. Semoga mereka boleh sehat dan sembuh kembali. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit ini, Tuhan beri kesabaran, daya tahan, dan pengharapan untuk menantikan pertolongan Tuhan menurut waktu Tuhan yang tepat bagi setiap orang. Kami mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam gereja kami dalam pekan ini maupun pekan-pekan mendatang. Kami berdoa semoga Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan justru dalam segala keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk PHM dan majelis yang mengatur pelayanan di sini, juga komisi-komisi, pelkat-pelkat, panitia-panitia. Kami mohon Tuhan juga yang memberikan hikmat, kebijaksanaan dan kearifan agar dapat mengatur pelayanan ini agar pelayanan berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk semua keluarga dalam jemaat kami ini, Tuhan. Engkau tilik satu persatu dengan apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi beban. Engkau tahu satu persatu. Engkau kabulkan apa yang menjadi doa mereka. Berikanlah kepada mereka apa yang terbaik sesuai dengan yang Kau rancangkan bagi setiap orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan memberkati upaya untuk mengatasi berbagai kesulitan yang sedang dialami pada masa-masa ini. Khususnya wabah pandemi COVID-19 ini dengan segala dampaknya
dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik. Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemerintah kami untuk mampu mengatasinya. Kami berdoa untuk vaksinasi yang sedang berlangsung. Biarlah vaksinasi ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi wabah ini. Diberkati Tuhan. Berkatilah juga orang-orang yang merawat orang-orang yang sakit, dokter, tenaga medis. Tuhan, berikan mereka perlindungan dari tertular wabah ini. Dan biarlah mereka boleh merawat orang-orang sakit. Sembuhkanlah juga orang-orang yang sakit. Dan berikanlah kepada mereka daya tahan, kesabaran. Dan berkatilah segala upaya untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa ya Bapa, juga untuk mereka menderita karena bencana alam, bencana lingkungan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati segala upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat untuk menolong, meringankan penderitaan mereka, bahkan mengangkat mereka dari penderitaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semoga Tuhan mendidik kami satu persatu, memberikan apa yang terbaik bagi kami sesuai dengan yang Kau rancangkan bagi kami masing-masing. Inilah doa syafaat kami, doa permohonan kami, doa penyerahan diri kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dan kami berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 yang menyatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis-habisnya dari-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pelayanan di gereja kami ini. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini.
yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 89. Kita akan mengucapkannya sebanyak 2 kali. Mazmur pasal 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kita ucapkan sekali lagi. Mazmur pasal 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Luther Zwingli Raprap yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Prokantor, pemusik, multimedia, dan tim Satgas atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri untuk memasuki dunia di mana kita diutus. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 245, bait 1 dan bait 2. Hidupku disentuh oleh kasih Bapa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah janji dan jaminan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.